Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eko Prayogo, kelas Sejarah B 2021. Pada video kali ini saya akan menjawab pertanyaan UTS Matkul Sejarah Masa Kolonial Indonesia, dosen pengampu Bapak Nurdiarsa MPD. Saya akan menjawab pertanyaan pertama, bagaimana sih pentingnya sejarah masa kolonial bagi sejarah Indonesia sendiri? Yang mana kita ketahui dalam mempelajari sejarah masa kolonial, kita bisa mengetahui bagaimana awal masa kolonial itu tersebut muncul di Indonesia, dimulai oleh bangsa Portugis dan disusul oleh bangsa Spanyol, dan datanglah bangsa Belanda, yang mana bangsa Belanda inilah yang sangat menderita sekali bagi Indonesia. Ini dibuktikan dengan banyaknya kejadian-kejadian yang bisa kita gambarkan sebagai adanya tanaman paksa. Tanam paksa ini banyak tersiksanya bangsa Indonesia dengan kebijakan Belanda tersebut. Jadi dengan adanya mata kuliah sejarah masa kolonial ini bisa menjadi gambaran bagaimana kekejaman bangsa kolonial tersebut pada zaman. Dan menjawab pertanyaan kedua, uraikanlah bangsa Indonesia masa kolonial. Yang mana datangnya bangsa kolonial ini sebenarnya ada plus dan minusnya. Mengapa demikian? Plusnya saja. Plusnya itu yang saya maksud yaitu terbukanya ada kontak perdagangan di luar maupun dalam Indonesia tersebut. Dengan adanya bangsa kolonial ini terbukanya jalur perdagangan untuk menjual rempah-rempah. Akan tetapi negatifnya, dikarenakan masa itu bangsa Indonesia ini masih kekurangan pendidikan begitu, masih bisa dibodoh-bodohi oleh bangsa kolonial. Maka dari itu kita bisa dijajah oleh bangsa kolonial. Memang pada awalnya bangsa kolonial hanya untuk mencari rempah-rempah saja. Akan tetapi dengan banyaknya peluang untuk menguasai Indonesia, maka Indonesia tersebut bisa dipengaruhi oleh bangsa kolonial tersebut. Sebenarnya masa awal kolonial tersebut memang aman-amannya saja, karena dibuktikan saja terbentuknya pusat perdagangan yaitu POC. POC inilah mengendalikan seluruh perdagangan Indonesia. Yang ketiga, ini uraikanlah penjajahan awal masa kolonial dan masa kolonial baru. Sebenarnya perbandingan sangat signifikan itu yaitu cara mereka menjajah tersebut. Mengapa demikian? Pada pertama mereka datang di Indonesia tersebut hanya untuk bertujuan untuk berdagang saja. Jadi otomatis mereka sedikit ada iba kesiannya terhadap bangsa Indonesia. Akan tetapi seiring dengan berjalannya waktu, bangsa kolonial ini dengan politik barunya itu mulai menindas bangsa Indonesia tersebut, karena banyaknya perlawanan dari bangsa Indonesia karena tidak mau dijajah. Itu sih paling besar perbandingannya antara masa kolonial awal dan masa kolonial baru. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 4. Coba saudara jelaskan pengaruhnya kaum golongan elit ini. Yang mana golongan elit ini merupakan dipicunya dari politik etis, yaitu menguntungkan bangsa Indonesia tersendiri. Yang mana golongan elit ini, contohnya saja Budi Utomo ini lebih fokusnya ke sosial budaya, yang mana mereka mengedukasi seluruh masyarakat dan memberi semangat supaya masyarakat Indonesia ini memiliki tujuan yang sama untuk membangun Indonesia tercinta ini. Bisa dikatakan para golongan elit inilah menimbulkan bangsa rasa semangat untuk hidup dan untuk merdeka, untuk melawan penjajah tersebut. Dan komitmennya bagi saya untuk merasakan gerakan golongan elit ini yaitu rasa semangat jiwa yang membara untuk meyakinkan seluruh bangsa Indonesia ini bahwanya kita bisa merdeka. Menjawab pertanyaan nomor 5, jelaskan peran
golongan Budi Utomo ini dalam menentang bangsa kolonial. Jelas saja kaum Budi Utomo ini menentang bangsa kolonial ini dengan mengintervensi masyarakat Indonesia. Maksud saya mengintervensi masyarakat Indonesia ini yaitu memberikan semangat kepada masyarakat Indonesia untuk melawan penjajah tersebut, bukan berdiam-diam saja dan menerima tindasan dari masyarakat Indonesia tersebut, yang mana peran Budi Utomo ini sangat diperlukan karena sebagai awalan untuk membangkitkan semangat bangsa Indonesia ini untuk melawan penjajah. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 6, yaitu coba saudara deskripsikan peran indeks parti ini, gitu. Yang mana menurut saya peran indeks parti ini sangat non kooperatif terhadap bangsa kolonial. Mengapa demikian? Yaitu indeks parti ini didirikan untuk melawan bangsa penjajah tersebut karena mereka tidak pro untuk bekerja sama terhadap bangsa kolonial tersebut. Karena indeks parti ini banyak berjasa gitu untuk melawan bangsa kolonial ini, karena banyak menghapuskan diskriminasi sosial terhadap bangsa Indonesia gitu. Karena indeks parti ini sangat pro terhadap Indonesia untuk melawan bangsa penjajah.